Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Menciptakan pelanggan yang loyal itu adalah inti dari setiap bisnis. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, loyal itu adalah patuh atau setia. Jadi bagaimana suatu perusahaan dapat membuat pelanggan menjadi loyal akan perusahaan atau produk kita? Nilai di sini adalah nilai yang kita miliki sekarang dan nilai yang akan kita miliki di masa depan. Suatu bisnis dapat dikatakan sukses apabila mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Suatu bisnis dapat dikatakan sukses apabila berhasil mendapatkan pelanggan dan juga dapat mempertahankan pelanggan itu sendiri. Pelanggan itu adalah satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, dan juga menjadwalkan rapat dan lain-lain. Cara membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan bisa kita lihat dari nilai yang dipersepsikan pelanggan, kemudian juga dari total kepuasan pelanggan, mengamati kepuasan dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan semua penawaran terhadap alternatifnya. Menurut Kotler dan Keller, nilai pelanggan itu diperoleh dari selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang diberikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Nah, di sini terdapat beberapa dimensi nilai dari pelanggan. Yang pertama adalah nilai produk. Nilai produk atau sering dikenal dengan product value itu adalah evaluasi mengenai seberapa besar keuntungan yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Perusahaan dapat memberikan keuntungan pada pelanggan melalui fitur, kemudian tingkat kehandalan, ketahanan, model, dan desain produk. Kemudian nilai pelayanan. Nilai pelayanan atau sering dikenal dengan service value, nah itu adalah nilai yang membedakan suatu produk dengan produk pesaingnya. Nilai pelayanan dapat dilihat dari bentuk atau proses pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Apakah pelayanannya cepat atau lambat? Berikutnya nilai personel. Nilai personel atau personal value, nah itu adalah ukuran kemampuan dan keahlian karyawan. Nilai personel itu dapat juga dilihat dari kemampuan berkomunikasi, kecepatan dan ketelitian, serta kesopanan dan keramahan dari karyawan terhadap pelanggan. Nilai yang lainnya yaitu nilai citra. Nilai citra atau image value itu adalah nilai yang didapatkan dari persepsi pelanggan terhadap keseluruhan komponen yang menghasilkan reputasi perusahaan. Nilai citra dapat dilihat dari produk, merek, lokasi, dan lain sebagainya. Kemudian nilai moneter. Harga moneter itu adalah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk pembelian terhadap suatu produk. Biaya waktu. Biaya waktu ini merupakan besarnya waktu yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Biaya waktu dapat dilihat dari kecepatan transaksinya. Kemudian biaya fisik. Biaya fisik ini merupakan besarnya tenaga yang dihabiskan oleh pelanggan ketika berbelanja suatu produk. Biaya psikis.
Biaya psikis adalah biaya yang berupa rasa kesal atau senang selama proses memperoleh pelayanan ataupun dalam mengkonsumsi dari sebuah produk. Biaya fisik, nah tadi biaya total kepuasan pelanggan, di mana pembeli terpuaskan setelah membeli sebuah produk atau jasa yang sudah ditawarkan. Kepuasan pelanggan tergantung pada ekspektasi pembeli dengan nyatanya. Nah, secara umum kepuasan itu merupakan perasaan senang atau perasaan kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan sebuah produk terhadap ekspektasi mereka. Jika ekspektasi pelanggan tidak sesuai, maka pelanggan tidak akan puas atau kecewa. Jika kinerja itu sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan merasakan puas. Jika kinerja itu sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang dan akan menjadi pelanggan setia. Mengamati kepuasan, nah itu merupakan cara perusahaan untuk mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan. Nah, sebagai contoh, mempekerjakan seorang pelanggan yang misterius untuk menilai seberapa baik karyawan memuaskan pelanggan. Dan dari hasil riset tersebut, itu adalah melakukan pekerjaan lebih baik di dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Kualitas produk dan jasa menurut American Society for Quality Control, kualitas itu adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang dinyatakan atau tersirat. Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang akan mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya lebih rendah. Seringkali manajer itu mengadakan analisis nilai pelanggan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan dan relatif terhadap kekuatan dan kelemahan terhadap pasiennya atau kliennya atau pelanggannya. Nah, adapun langkah-langkah di dalam menganalisis ini, yang pertama yaitu mengidentifikasikan atribut dan manfaat utama yang dinilai oleh pelanggan. Kemudian menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Lalu juga menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan dengan peringkat arti pentingnya. Kemudian juga mempelajari bagaimana pelanggan pada segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama mereka tertentu ya, berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Lalu bagaimana mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu? Pada akhirnya pemasaran itu merupakan seni yang menarik dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Nah, aturan Pareto yang terkenal adalah 20-80 yang mengatakan bahwa 20% pelanggan teratas itu sering menghasilkan 80% atau lebih laba perusahaan. Konsumen mempunyai beragam tingkat loyalitas terhadap merek, toko, dan perusahaan tertentu. Proposisi nilai itu merupakan pernyataan tentang pengalaman yang akan diperoleh oleh pelanggan dari penawaran pasar perusahaan dan dari hubungan mereka dengan para pemasok. Sistem penghantaran nilai meliputi semua pengalaman yang akan diperoleh oleh pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran tersebut. Manajemen hubungan pelanggan itu merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan penjualan dalam sebuah organisasi. Dengan lebih khususnya adalah strategi yang mengelola hubungan antara perusahaan dan pelanggan untuk meningkatkan hubungan bisnis antara perusahaan dan pelanggannya.
Menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, pelanggan itu merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis. Karena pelanggan yang membuat bisnis berjalan dan berkembang. Cara menarik dalam mempertahankan pelanggan yaitu maksimalkan penggunaan sosial media. Nah, gunakan sosial media untuk menarik pelanggan dengan cara membuat iklan-iklan yang menarik tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Selalu aktif akun sosial media agar memastikan bahwa produk atau jasa kita dalam target pemasaran. Lalu yang kedua yaitu networking dunia nyata. Nah, membangun bisnis dengan orang-orang yang kita kenal, karena keuntungan perusahaan itu akan menjadi luas. Nah, biasanya orang-orang lebih suka atau percaya dengan orang-orang yang sudah mereka kenal. Kemudian yang ketiga, gunakan strategi marketing yang berbeda-beda. Memanfaatkan teknologi yang modern seperti email marketing, serta gunakan strategi marketing jangka panjang dan melakukan riset dari strategi-strategi tersebut setiap berapa bulan sekali dan memilih strategi marketing yang cocok untuk perusahaan. Yang keempat yaitu mencari partner bisnis. Dalam menarik pelanggan baru, kita bisa menggunakan partner bisnis yang dapat membantu perusahaan bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan iklan dan produk atau jasa yang dirintis. Yang kelima yaitu adanya diskon dan hadiah-hadiah. Nah, memberikan penawaran seperti diskon ataupun hadiah untuk memanjakan atau memuaskan para pelanggan serta dapat menarik pelanggan baru. Yang keenam yaitu mengadakan sebuah kompetisi atau lomba berhadiah. Mengadakan kompetisi dengan cara seperti ini mengajak orang-orang untuk mempromosikan akun ataupun produk dari sebuah perusahaan, tentunya dengan adanya hadiah-hadiah yang diberikan, sehingga dapat membantu menaikkan citra positif dari perusahaan dan dapat menarik pelanggan baru. Yang ketujuh, memeriksa laporan produk. Sering-seringlah untuk memeriksa database sehingga dapat mengetahui kesalahan ataupun hambatan yang ada dalam proses penjualan atau strategi perusahaan. Kita bisa melakukan survei kepada anggota-anggota organisasi atau perusahaan ataupun kepada masyarakat tentang produk yang dipasarkan. Berikutnya, membangun loyalitas. Berintegrasi dengan pelanggan ataupun mendengarkan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Sebisa mungkin melihat masalah dari sudut pandang pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengetahui apa permasalahan yang ada serta keinginan seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Memenangkan kembali pelanggan yang tidak terpuaskan dengan produk atau jasa yang diberikan. Melakukan penganalisaan penyebab pelanggan itu kurang puas dan beralih dengan melakukan survei-survei wawancara kepada pelanggan yang tidak puas, sehingga perusahaan dapat memperbaharui strateginya untuk memenangkan kembali hati para pelanggan yang sudah beralih. Database pelanggan mengandung lebih banyak informasi terakumulasi melalui transaksi pelanggan, informasi registrasi, dan semua kontak pelanggan, serta mencakup informasi pembelian masa lalu pelanggan, kemudian demografis, psikoterapis, dan media lainnya yang berguna. Idealnya database bisnis juga berisi pembelian masa lalu, volume, harga, dan laba masa lalu, nama anggota pembeli, umur, tanggal lahir, hobi dan makanan favorit, status kontrak saat ini, pesaing pemasok,
penilaian kekuatan dan kelemahan kompetitif di dalam menjual dan melayani pelanggan, serta praktek, pola, dan kebijakan pembelian yang relevan. Nah, ini semua adalah terdapat pada pelanggan bisnis. Nah, berikutnya gudang data dan penggalian data. Yang pertama di sini mengidentifikasikan prospek. Perusahaan yang handal melakukan penangkapan informasi setiap kali pelanggan berhubungan dengan salah satu departemen mereka. Bank dan perusahaan kartu kredit, perusahaan telepon, dan perusahaan lainnya mempunyai banyak informasi tentang pelanggan. Tidak hanya mencakup alamat dan nomor telepon, tetapi juga transaksi dan data tentang usia, ukuran, penghasilan, dan informasi demokrasi lainnya yang terus diperbaharui. Nah, data ini nantinya akan dikumpulkan oleh pusat hubungan perusahaan dan diatur dalam gudang data ya, di mana pemasar dapat menangkap dan menganalisisnya untuk mengambil kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perorangan. Kemudian melalui penggalian data, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang individu, tentang tren, kemudian juga tentang segmen dari kumpulan data. Lalu perusahaan di sini nanti akan memilah-milah database untuk mengidentifikasikan prospek terbaik melalui mengubah mereka menjadi pelanggan. Kemudian memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima penawaran tertentu. Nah, perusahaan tertarik untuk menjual penjualan ke atas dan penjualan silang produk dan jasa mereka. Perusahaan di sini menetapkan kriteria yang menggambarkan pelanggan sasaran ideal untuk penawaran tertentu. Nah, lalu mereka nantinya akan meneliti database pelanggan. Nah, mereka untuk mencari pelanggan yang saling mendekati tipe yang ideal. Nah, berikutnya memperdalam loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat membangun minat dan antusiasme dengan mengingat preferensi pelanggan dan mengirimkan hadiah yang tepat. Kemudian juga kupon diskon dan bahan bacaan yang menarik. Mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Nah, di sini perusahaan dapat memasang program untuk mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Contohnya, misalkan saja ucapan Tahun Baru dan ucapan Idul Fitri, seperti itu. Nah, bagaimana menghindari kesalahan pelanggan yang merupakan pelanggan serius? Sebuah bank besar mengakui sejumlah kesalahan yang sering terjadi karena tidak menggunakan database pelanggan dengan baik. Nah, contohnya sebuah bank mengenakan denda kepada seorang pelanggan atas keterlambatan pembayaran logistik, pembayaran hipotek ya. Dan bank di sini gagal menyadari bahwa pelanggan tersebut memimpin perusahaan dengan menggunakan penabung besar di bank ini. Lalu bagaimana kelemahan dari pemasaran dan database juga CRM? Proses membangun dan mempertahankan database dari pelanggan, nah itu tentu saja memerlukan investasi besar dalam piranti keras komputer, piranti lunak database, program analitis, hubungan komunikasi, dan personel ahli. Sulit mengumpulkan data yang benar, terutama untuk menangkap semua kejadian interaksi perusahaan dengan pelanggan perorangan. Sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan perusahaan dan mereka mungkin tidak suka mengetahui bahwa perusahaan telah mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi tentang mereka.
Kemudian juga asumsi di belakang CRM mungkin tidak selalu benar. Sebagai contoh, mungkin lebih mahal bila perusahaan melayani pelanggan yang lebih setia. Pelanggan volume tinggi sering mengetahui nilai mereka bagi perusahaan dan dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan layanan premium atau diskon harga yang lebih besar. Pelanggan setia mungkin mengharapkan dan menuntut lebih banyak dari perusahaan dan juga bisa cemburu terhadap perhatian yang diberikan kepada pelanggan lain. Salah satu studi menemukan bahwa pelanggan yang mendapatkan nilai tertinggi dalam kesetiaan perilaku dan membeli banyak produk perusahaan merupakan pemasar berita dari mulut ke mulut yang kurang aktif daripada pelanggan yang mendapatkan nilai tinggi dalam kesetiaan sikap dan mengekspresikan komitmen yang lebih besar bagi perusahaan. Maka, manfaat pemasaran database tidak datang tanpa biaya besar. Tidak hanya dalam pengumpulan dan data pelanggan asli, tetapi juga dalam memelihara dan menggali data tersebut. Pemasaran database paling sering digunakan oleh pemasar bisnis dan penyedia jasa seperti hotel, bank, maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, telepon, dan kartu kredit yang biasanya dapat mengumpulkan banyak informasi atau data pelanggan dengan mudah. Sekelompok komentator bisnis yang menyebutkan hal berikut sebagai 4 bahaya utama dari CRM. Yang pertama yaitu mengimplementasikan CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Kemudian yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi atau perusahaan untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, mengasumsikan bahwa semakin banyak teknologi CRM berarti semakin baik. Kemudian yang keempat, mengintai bukan membujuk pelanggan. Oke, demikian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya.